Ya, shalom, selamat malam teman-teman Teruna. Kita kembali lagi mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna Virtual GPB Pancaran Kasih Depok. Hari ini tanggal 29 November 2020. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya, sebelum memulai ibadah, Kolif akan bacakan petunjuk ibadah kita malam hari ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Kemudian teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Namun bagi teman-teman yang memang berhalangan karena sinyal, boleh nggak apa-apa tidak mengaktifkan kameranya. Kemudian jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan kembali mikrofon sesuai permintaan. Dan yang terakhir, jika ibadah telah selesai, teman-teman diharapkan tetap di dalam room untuk berfoto bersama. Membuka ibadah kita malam hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi nomor 6, Kuncup di Padang Berkembang. Kuncup di padang Kuncup di padang berkembang, burung di hutan berkembang, Allah pencipta alam semesta, Ia juga disembah. Ya, baik adik-adik dan kakak-kakak, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Bapa, kalau pada malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Berikan agar sinyal pada ibadah ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, lingkupi ibadah ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari segala gangguan-gangguan, biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu yang hadir, yang akan melayani Engkau pada hari ini, pada malam hari ini, biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian dari Kidung Muda-Mudi 126, bait yang pertama, Masukilah.
Adik-adik yang terkasih dan kakak-kakak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan dulu terlebih dahulu Alkitab kita dari 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya, jika sudah ketemu Alkitabnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kakak mau minta tolong untuk membacakan, kayaknya ada yang bertiga, Tasya, Rahel, Adel. Nah, kakak mau minta tolong ya dek, kan itu mumpung bertiga, Tasya, Rahel, Adel, ini kan ayat 1 sampai 9, mungkin ganti-gantian. Ayat 1 Tasya, ayat 2 Rahel, ayat 3 Adel, terus bersambung berikutnya ya. Ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Bisa minta tolong deh? Yang satu itu tadi satu video Tasya, Rahel sama Adel. Bisa? Nyambung nggak? Nyambung nggak deh? Oke, udah siap? Mana suaranya nggak ada? Belum di mute? Bisa? Atau mau ganti? Nggak bisa ya? Nggak ada suaranya ya? Oke, apa ganti ya? Ganti aja ya? Oke, ya kakak mau minta tolong Nova bisa di-unmute? Nova bisa minta tolong bacakan ayat yang ganjil? Nova deh. Iya, Kak. Oke, Nova, kakak minta baca ayat yang ganjil. Oke, 2 Korintus 8, udah ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, ayat yang ganjil. Ayat yang genapnya, Angel ada Angel Bethesda? Iya Kak, ya Kak. Oke, ya. Ayat yang genapnya Angel. Siap? Boleh dimulai. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu
menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, oke. Terima kasih Nova dan Angel. Ya, Tuhan berkati. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum masuk dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kakak mau nanya dulu nih. Judul kita itu apakah kita mau jadi PHP? Nah, sekarang kakak mau nanya nih, pasti udah pada tahu ya, kepanjangan dari PHP. Ayo, boleh dinyalain mood-nya kalau mau jawab atau chatting, boleh. Yuk, apa kepanjangan dari PHP? Aduh, anak zaman sekarang mah anak zaman pasti tahu semua ya PHP itu artinya apa? Pemberian harapan palsu. Pemberi harapan palsu itu siapa yang jawab tadi? Excel. Oh, Excel. Oke. Pemberi harapan palsu. Aduh, ada yang pernah begitu? Di sini nggak ada ya. Di room ini nggak ada. Terus siapa tadi yang jawab pakai chat? Ya, itu Robi, pemberi harapan palsu juga. Oke, Yoel. Aku nggak bisa on mic. Oh, Yoel nggak bisa on mic. Oke, di chat aja, boleh. Ya. Rata-rata jawabannya pasti pemberi harapan palsu. Memang itu ya, yang lagi ngetren ya di kalangan anak remaja sekarang. Oke ya. Nah, judul kita memang hari ini adalah PHP. Apakah kita mau jadi PHP? Nah, oke. Adik-adik pasti jawabannya itu. Nah, jawaban yang di luar itu atau nanti jawaban yang lain boleh di chat ya. Nanti kakak tampung semua jawabannya. Terus terakhir nanti jawaban yang benernya ada di terakhir firman Tuhan ini. Nah, sebelumnya Kak, pertanyaan kedua nih. Minggu lalu Kak JJ bicara tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Boleh chatting, boleh dianggap dulu. Ada yang mau jawab nggak? Ya. Intinya aja, Kak JJ itu bicaranya tentang apa sih kemarin itu? Ayo, jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, lupa kah udah seminggu, aduh ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus ingat apa yang kemarin kita dengar, terus apa yang nanti kita akan dengar, kita besoknya kita ingat terus. Ya, kemarin Kak JJ bicara tentang ya, mungkin di sini ada yang malu-malu ya, belum ada yang chat atau belum ada yang unmute. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kak JJ bicara tentang kehadiran yang diharapkan. Kehadiran siapa? Kehadiran kita pastinya Taruna ya, yang diharapkan. Nah, kalau kita sudah diharapkan, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh jadi wah mentang-mentang kita diharapkan gitu ya, kita menjadi egois, enggak. Tapi kita harus seperti tadi, yang semakin tinggi semakin merunduk. Ya, itu. Jadi kita masih nyambung nih hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini masih bersambungan dengan firman Tuhan dari KJJ pada minggu lalu. Kalau kita kehadiran kita sudah diharapkan, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, saat ini kita jawabannya ya. Hari ini kita tahu jawabannya dari kehadiran kita harus bagaimana. Nah, firman Tuhan kali ini bicara ada dua tokoh. Nah, siapa aja itu sih tokohnya? Tadi yang kita baca. Yang kita baca tokohnya ada dua orang, siapa ya? Ada yang chatting nggak di sini? Belum ada yang chatting. Ada yang mau kasih tahu kakak? Titus dan ya, siapa? Yang menulis kitab Korintus? Oke. Ada dua orang yang kita mau tokoh ini kita teladani. Dari Titus dan Paulus. Oke ya. Jadi hari ini kita mau belajar atau meneladani sikap dari Paulus dan Titus. Apa sih yang Paulus dan Titus lakukan di dalam bacaan kita hari ini? Kak Dona minta tolong gambar yang pertama, Kak. Gambar yang pertama, slide pertama, oke. Slide yang pertama, oke. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa sih? Ini gambar peperangan. Gambar orang yang sedang berperang. Apa yang terlintas di pikiran adik-adik kalau melihat gambar ini? Gambar tentang perang ini.
Yang terlintas di pikiran kita adalah apa? Apa? Kalau lihat gambar perahu, Saling menolong. saling menolong, boleh. Penjajah, oke, kata Robi. Terus apa lagi? Rusuh. Kalau lihat gambar ini enak nggak? Senang nggak? Kerusuhan, Kak. Kerusuhan, oke. Terus apa lagi? Bahagia, sukacita, kejam, oke. Pascal bilang kejam. Ya, peperangan itu nggak enak ya. Apa apa akibat dari peperangan itu? Apalagi tidak ada kedamaian. Oke. Kata Angel nggak ada perdamaian, Kak. Oke. Ada lagi kemiskinan. Oke, Robi, kemiskinan. Ya, jawaban tadi semua benar. Ya, nanti kalau ada yang mau jawab lagi boleh di chatting ya. Jadi kalau kita melihat gambar peperangan itu, berarti kita melihat ada beberapa akibat. Kak Dona, slide kedua, Kak Dona. Nah, itu dia. Akibat dari peperangan adalah kelaparan, kemelaratan, penganiayaan, kehancuran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Gambar rumah di sini ceritanya kemiskinan ya. Ya, Kakak dapatkan gambar ini. Jadi akibat dari peperangan itu semuanya nggak enak. Nah, kenapa Kakak perlihatkan gambar-gambar ini? Dalam bacaan kita, Paulus mendorong dan mengarahkan jemaat di Korintus ya, bacaan kita kan jemaat di Korintus ya. Untuk apa? Untuk melakukan suatu perbuatan amal ya. Perbuatan amal untuk menolong orang-orang Kristen yang miskin akibat peperangan. Di mana? Di Yerusalem dan Yudea. Ya. Yerusalem dan Yudea adalah orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka miskin, melarat, sengsara, hancur, pokoknya nggak enak lah, semua yang nggak enak akibat peperangan. Nah, jemaat di Korintus diminta oleh Paulus, yuk bantu yuk jemaat di Yerusalem dan Yudea, kasihan loh mereka mengalami peperangan ini loh, gambar-gambarnya itu seperti kayak gini. Ya, ini hanya sebagian kecil, mungkin lebih parah lagi dari itu kalau akibat dari peperangan. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka itu udah kaya akan iman, itu udah ada dasar bahwa jemaat Korintus sebenarnya tuh kan kalian tahu ya, jemaat Korintus itu ekonominya lumayan, ekonominya bagus karena apa? Ayo, ada yang tahu? Jemaat Korintus itu jemaat yang ekonominya bagus karena mereka jemaat lingkungan atau kota pelabuhan. Daerahnya adalah kota pelabuhan. Kota pelabuhan adalah tempat persinggahan orang-orang asing, sehingga banyak keluar masuk budaya asing, banyak devisa, banyak pemasukan buat negaranya. Jadi kehidupannya lebih makmur dibandingkan Yerusalem dan Yudea. Maka dari itu Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus, yuk berikan sedikit yuk buat mereka di Yerusalem dan Yudea. Ya, jadi jemaat di Korintus itu didasarkan, udah ada dasarnya bahwa mereka itu kaya akan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kata Paulus seperti itu kepada jemaat di Korintus. Nah, perlu diketahui juga ya adik-adik, sebenarnya Paulus ini adalah rasul orang bukan Yahudi, untuk rasul orang-orang bukan Yahudi. Nah, tapi siapa Paulus ingin membantu orang-orang yang Yahudi, Yerusalem dan Yudea tadi itu. Jadi Paulus tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak memandang bangsa, ya siapapun mau ditolong oleh Paulus. Jadi dalam hal mengasihi, dalam hal membantu tidak boleh melihat, oh itu orang Kristen, oh itu harus dibantu, oh itu bukan orang Kristen jangan dibantu, nggak boleh seperti itu. Jadi Paulus menginginkan siapapun boleh dibantu, ya, mengingatkan kepada jemaat Korintus, ayo bantulah mereka. Nah, dari sini kita lihat bahwa Paulus juga memberitahukan jemaat Korintus akan teladan jemaat di Makedonia. Nah, itu memberi gambaran, Paulus memberi gambaran ada jemaat Makedonia, itu jemaatnya miskin, jemaatnya nggak kaya di Korintus. Kalau di Korintus lebih bagus ya, tadi kakak bilang, karena kota pelabuhan ya, jadi ekonominya lebih bagus dibandingkan
jemaat di Makedonia. Tapi jemaat di Makedonia, walaupun mereka miskin, tetapi mereka penuh dengan kasih. Mereka saling membantu. Mereka mewujudkan kasih itu, meyakini bahwa pemberian yang dia terima itu berasal dari Allah dan harus dikembalikan lagi ke Allah. Harus dikembalikan lagi kepada Tuhan itu dalam bentuk mengasihi sesama. Itu jemaat di Makedonia. Nah, Paulus menginginkan seperti itu. Korintus, nih belajar nih dari jemaat Makedonia nih, dia miskin loh, nggak kaya banget kayak kita, kayak Korintus gitu istilahnya. Nah, tapi mereka mau membantu. Nah, kita lihat di ayat yang kedua. Ayat itu dikatakan, lagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Nah, jadi jemaat Makedonia itu kaya akan kemurahan. Apa sih itu dasar imannya? Itu bahwa mereka beranggapan bahwa kemurahan yang mereka dapatkan itu berasal dari Tuhan. Ayat yang ketiga, masih kita harus pelajari itu, bahwa dasarnya apa untuk memberi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Walaupun mereka miskin, tapi mereka nggak merasa bahwa apa yang harus saya berikan, orang saya aja nggak punya, ya nggak seperti itu. Jadi kehitung-hitungan mereka orang jemaat Makedonia. Ayat yang keempat, kita lihat lagi ayat yang keempat. Dengan kerelaan, nah kerelaan pada kami, jadi kerelaan ikhlas, nggak mau timbal balik, ikhlas. Jadi apa yang sudah diberikan nggak mau, nanti lu harus bayar ke gua ya lebih dari ini, enggak, ya. Jemaat di Makedonia memberi dengan ikhlas. Ayat yang kelima, memberi diri. Ayat yang kelima kita lihat di situ bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Tuh, ada, jadi kita pelajari ada 4 dari jemaat Makedonia bahwa kita harus memberikan dengan apa? Kaya akan kemurahan. Terus memberi dengan kemampuan kita, dengan ikhlas, dan memberi diri. Artinya memberi diri itu kita bukan hanya kelihatan supaya dilihat orang bagus. Enggak, jadi kita mau supaya memang benar-benar dari hati kita untuk membantu mereka yang kekurangan. Sehingga kita menjadi saluran berkat. Kak Dona, tampilkan gambar yang ketiga, Kak. Slide yang ketiga. Nah, ini dia. Jemaat di Makedonia diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu. Yang paling penting itu. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Artinya bahwa ya kita jangan sampai salah ya. Kita berbuat baik dulu, baru kita nanti dapat berkat dari Tuhan, atau kita diberkati dulu oleh Tuhan, baru kita mengucap syukur. Adik-adik pilih yang mana nih? Apa kita berbuat baik dulu, ngasih orang dulu nih, supaya nanti Tuhan ngasih kita berkat yang banyak. Nah, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, karena kemurahan Tuhan kepada kita, sebagai ucapan syukur itu kita berbuat baik. Nah, adik-adik pilih yang mana? Boleh chat, boleh unmute. Yuk. Adik-adik pilih yang ke satu apa yang kedua? Mau diberkati itu kita berbuat baik dulu, atau karena Tuhan yang sudah memberikan kemurahannya buat kita? Yang kedua, oke, Axel yang kedua, Tian kedua, ada lagi? Ya, oke, ya dari 3 orang aja kakak sudah bisa menilai bahwa adik-adik jawabannya sudah mantap. Top marko top katanya ya, kata zaman sekarang top marko top jawabannya. Jadi adik-adik jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kita harus berbuat baik yuk, nolong orang yuk, kita kasih ini kita kasih itu, supaya apa? Nanti supaya kita berkatnya banyak, supaya kita dapat duit dari Tuhan melalui orang tua kita dari ini dan sebagainya. Jadi anggapan kita bahwa dengan berbuat baik Tuhan akan mengabulkan permohonan kita, membalas. Ya, Robi juga jawaban yang kedua. Nah, adik-adik kalau jawabannya seperti itu
Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati kita, sudah terlebih dahulu melayani kita, memberikan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, itu baru ucapan syukur kita. Wah, Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Ucapan syukur kita harus kita menjadi berkat. Itu di slide kita nih. Diberkati untuk menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Kak Dona, slide yang keempat, Kak Dona. Nah, belajar dari siapa ini? Ayo. Ini siapa? Janda miskin. Jadi jika seseorang dijadikan berguna bagi orang lain, ya harus siap sedia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, ini kita belajar dari janda miskin. Sekarang kakak mau tanya nih, berapa peser sih yang janda miskin ini berikan? Ayo. Ada yang tahu nggak berapa peser atau berapa keping yang janda miskin ini berikan kepada Tuhan? Padahal dia miskin, cuman itu punya satu-satunya harta yang dia miliki, tetapi itu dia berikan kepada Tuhan untuk pelayanan kepada sesama. Itu semua yang dia berikan kepada Tuhan. Ayo, berapa sih? 10, 11, 5, 2. Nah, belum ada yang ngechat kah? Belum ada yang ngechat? Berapa yang diberikan oleh janda miskin ini? Oke. Kita buka Markus 12. Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42. Ya, Cien bilang 2K, 2 peser. Oke, Cien bilang 2 peser. Kita baca bersama-sama. Kakak yang bacain deh. Markus, ya, 2 ya. Oke. Ya, kita baca atau kakak yang bacakan Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42 kakak bacakan ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, 2 peser, 2 keping. Apa yang dia punya, yang dia miliki, dengan tulus ikhlas dia berikan kepada Tuhan. Bisa enggak kita seperti itu? Kadang kita kita punya banyak aja, kita mau memberikan kepada Tuhan, kita aduh jangan dulu deh Tuhan, nanti aja kalau ada lagi. Apalagi kalau kita nggak punya apa-apa, ya pasti kita akan sayang untuk memberikan. Nah, kita mau belajar dari sini, dari seorang janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Sekarang kita lihat kembali ke 2 Korintus tadi ya. 2 Korintus tadi kita lihat ayat yang ke-6. Kita lihat tokoh dari seorang tokoh Titus. Ya, kita lihat dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-6. Kakak akan bacakan di sini. Sebab itu kamu mendesak kepada Titus. Jadi kita belajar 2 tokoh tadi, Paulus dan sekarang Titus ya. Kita baca di ayat yang ke-6. Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, dari sini kenapa Titus sih yang Paulus beri mandat untuk meminta ya. Jadi Paulus itu meminta kepada Titus, kamu pergi deh ngumpulin harta di, bukannya harta ya, ngumpulin orang-orang yang mau beramal di Korintus tuh, jemaat di Korintus, supaya bantu orang-orang di Yerusalem deh. Ya. Kenapa Titus? Ada 2 alasan. Titus itu waktu sebelumnya dia diterima dengan baik oleh jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus rata-rata udah pada mengenal Titus ya, istilahnya seperti itu. Jadi dalam hal mengumpulkan bantuan itu sudah nggak perlu lagi ragu, nggak perlu lagi takut, nggak perlu khawatir karena dia udah dapat sambutan yang baik, yang sambutan yang hangat ya di jemaat di Korintus. Yang kedua itu Titus sudah memulai pekerjaan itu di antara mereka dan Titus itu punya kasih yang besar kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kita mau belajar bahwa aplikasi dalam kehidupan kita itu seperti apa sih di jemaat di Makedonia. Nah, Kak Dona bisa lihat tampilan gambar yang kelima. Nah, jemaat
orang yang sedang beribadah. Nah, sekarang aplikasinya dalam kehidupan taruna adalah di dalam ruang lingkup gereja. Dalam ruang lingkup gereja, apa yang taruna bisa lakukan di situ? Ya, taruna bisa mungkin akan memberikan masukan-masukan, Kak, ibadahnya seperti ini, Kak, sekali-sekali ibadahnya sharing, Kak, apa ya masukan yang baik, atau Kak, saya mau jadi liturgus, Kak, mau jadi ini, mau jadi itu di dalam ibadah. Nah, itu kalau dalam ruang lingkup gereja. Jadi kehadiran kita sangat penting di dalam ruang lingkup gereja. Dan sekarang slide berikutnya, Kak. Nah, ini dia. Aplikasi dalam kehidupan taruna untuk membantu sesama bukan hanya dalam bentuk materi, ya, nggak dalam bentuk duit, ya, tapi sebagai apa nih? Dari gambar ini kita lihat, berikan telinga kita kepada orang yang membutuhkan tempat curhat. Ya, jadi kita orang ada masalah apa, kita bisa memberikan solusi kepada mereka dari sisi kemanusiaan, dari sisi lingkungan teman-teman kita. Jadi kita bisa memberikan telinga kita untuk tempat curhat. Terus gambar berikutnya, Kak. Nah, ini bukan warnet ya, maksud Kakak gini. Kan sekarang lagi daring nih, lagi belajar online. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang praktek, teman-teman kita yang tidak tahu tentang teknologi komputer, kita bantu. Kita membantu secara ilmu kita, pikiran kita kepada mereka yang membutuhkan sesuatu. Gue nggak ngerti nih caranya gini. Kita bantu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita saling membantu. Itulah menjadi berkat buat sesama. Dalam dalam ibadah juga seperti itu. Misalnya, ibadah hari ini bagus. Nah, kasih tahu ke teman-temannya yang lain, ya. Ibadah IHMBD enak loh, bagus. Terus ayo dong, gua aja nggak bosan. Ajak teman-teman yang satu pos, teman-teman di GPIB Pancaran Kasih. Kalau ketemu, nanti hari Minggu ya, diingetin. Hari Minggu jam 7 ya, ada IHMBD. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita mau merangkul teman-teman kita. Slide berikutnya, Kak. Ya, nih, kalau memberi mungkin secara materi adik-adik mungkin belum punya duit sendiri ya. Jadi kalau kita sekarang kan kita nggak sekolah, nggak ada uang jajan, nggak ada transport dan sebagainya. Ya, ada baiknya kalau uang makan kita, uang transport kita tabung. Nah, kita nanti bisa memberi, mungkin kita beli sedikit sembako lah, gula, beras. Kita berikan kepada teman-teman atau lingkungan kita yang membutuhkan. Nah, slide berikutnya, Kak. Slide berikutnya. Oke, ini jawabannya. Tadi ada nggak yang jawabannya PHP itu pembawa harapan pasti? Nggak ada, ya kan? PHP yang kalian jawab adalah pasti memberi harapan palsu. Tapi di sini Kak tahu supaya adik-adik menjadi pembawa harapan pasti. Jadi jangan hanya gue mah ini kok baik gue begini, tapi nggak memberikan harapan, ya. Jadi kita mau supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Gambar terakhir, Kak. Ya, ini dia. Gambar yang 10. Dan untuk menjadi alat berkat bagi sesama, maka sikap yang benar ialah gaya hidup menjadi berkat. Lahir dari relasi yang intim dengan hubungan kepada Allah. Oke, gambar yang terakhir, ada nggak, Kak? Gambar yang terakhir, apa habis ya? Oke. Nah, udah itu terakhir bahwa untuk menjadi berkat buat sesama, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi kehadiran kita yang tadi yang Kakak bilang bersambungan dengan minggu lalu, kehadiran kita sudah diharapkan. Nah, sekarang kehadiran kita yang diharapkan itu yang bagaimana? Yang memberi berkat. Berkat buat siapa? Buat sesama kita. Jangan pandang bulu. Jangan lihat dia seiman dengan kita, tetapi siapapun yang butuh bantuan, kita mau memberikan bantuannya itu. Oke. Ya, baik adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa kita mau menjadi saluran berkat buat sesama dimanapun kita berada. Mari kita tutup firman Tuhan ini dalam doa, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih
Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar untuk menjadi saluran berkat buat sesama kami dimanapun kami berada tanpa memandang bulu. Biar Tuhan Yesus perlengkapi kami sehingga kami boleh menjadi taruna-taruna yang berbakti, taruna-taruna yang menjadi terang di tengah lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 281, Mari Hitunglah Talenta. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan, 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Kepada teman-teman yang sudah ditugaskan untuk doa syafaat, ada Selena, ya. Dia yang pertama siapa ya? Excel. Ya, Axel. Axel atau Excel? Axel, Kak. Exceli. Ya, Exceli. Exceli yang pertama, kemudian Selena yang kedua, dan nanti ditutup sama Kak Ivan. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman yang sudah kami dengar malam ini boleh menjadi terang dalam kehidupan beriman kami. Berkati yaitu koleksi yang sudah menganmu dalam ibadah PT malam ini. Engkau boleh memberkati dalam tugas kerja dan pelayanan senantiasa. Ya Tuhan, dengarkan doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman taruna kami yang tidak datang. Jika ada masalah, berkatilah mereka agar mereka bisa datang ke ibadah berikutnya, dan berkatilah orang tua kami agar selalu mendapatkan rezeki. Ya Tuhan, dengarkan doa kami yang selanjutnya. Tuhan Allah Bapa kami, menyambung dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna kami ya Tuhan, yang dalam hasil proses studi menghadapi ujian, berkati juga mereka dalam keluarga mereka, dan berkati juga kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja, kiranya teruna juga mungkin di tahun depan bisa beribadah secara luring ya Tuhan, berkati juga mereka di tengah-tengah keluarga, berkati kesehatan mereka, dan kiranya Tuhan berkati juga orang tua, guru, dan pengajar di sekolah, kiranya mereka boleh dengan
ketekunan belajar ya Tuhan. Mereka boleh dengan sungguh-sungguh walaupun belajar secara online ya Tuhan, berkati agar dalam kehidupan mereka selalu ingat akan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas kasih Tuhan. Persembahan dapat teman-teman berikan secara virtual melalui scan barcode nanti, ataupun mengantarkan langsung ke gereja pada jam kerja bersama dengan orang tua. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menemukan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu kemuliaan, pasti ada hasil hatiku sedang. Mari ku buka, pasti ada hasil hatiku sedang. Mari ku buka, pasti ada hasil hatiku senang. Yang sudah ditugaskan doa persembahan, Jevano. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada ibadah hari ini. Semoga ibadah hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa juga kami terkhususnya ingin mendoakan persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi orang lain, untuk gereja dan bangsa negara ini. Kau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini agar diberikan hikmat dan juga kejujuran dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita akan mendengarkan warta teruna yang akan disampaikan oleh Kak Dona. Terima kasih Kak Olive. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik dan kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Ya, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena malam hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah walaupun daring, masih di rumah masing-masing, tapi puji Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama ya malam hari ini. Dan terima kasih untuk Kak Lexi yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain, untuk Kak Olive yang sudah menjadi liturgos, untuk Jevano yang doa persembahan, Excel, Selena dan Kak Ivan yang sudah berdoa syafaat. Terima kasih teman-teman. Dan untuk minggu ini yang join di ibadah virtual ini total ada 31 anak layan dan 77 orang kakak layan.
Totalnya ada kurang lebih 38 partisipan ya. Wah, sudah mulai banyak ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman yang udah join sekarang tapi punya teman yang belum pernah join, mungkin bisa diajakin teman-temannya biar kita ibadahnya makin rame ya kan, walaupun virtual, jadi kan kita tetap sama-sama gitu, seru. Terus juga mungkin teman-teman ada temennya teman-teman mungkin ada yang belum join di grup, nanti bisa langsung aja kontak aku, atau ada Kak Olive, Kak Lexi, Kak Ivan, Kak Denny, atau kakak-kakak layan yang lainnya, biar nanti bisa langsung dimasukin ke grup, jadi semua info-info ibadah PT-nya bisa langsung kalian dapetin. Oke. Minggu depan ibadahnya masih sama, kita akan virtual lagi melalui aplikasi Zoom. Teman-teman yang udah datang sekarang jangan sampai bolong ya. Kalau perlu ajak teman-temannya yang lainnya biar minggu depan kita semakin ramai. Dan yang terakhir aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang mungkin membutuhkan nilai di sekolah, nanti bisa langsung aja hubungin ke kakak-kakak layannya, oke? Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow sosial media kita ya. Ada Facebooknya di PT Pankas Depok, ada Instagramnya di pt.pankas, dan kalau misalnya kalian nggak berhalangan hadir di Zoom ini, bisa nanti lihat rekamannya ada di channel YouTube-nya GPIB Pankas Depok. Oke, sekian Warta Teruna malam hari ini teman-teman. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dona. Teman-teman, kita akan menutup ibadah minggu kita dengan kembali mengangkat pujian dari Gita Bakti 277, Firman Allah Sudah Kudengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ya, adik-adik dan kakak-kakak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam berkat, kakak mau ingatkan kembali kepada adik-adik dan kita semua bahwa untuk menjadi seseorang yang dijadikan berguna bagi Tuhan, ya, bagi orang lain, dan siap sedia untuk melakukan pekerjaan baik itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Maka jadilah berkat buat sesama kita. Ya, ajak teman-temannya yang lain untuk bisa bergabung bersama di dalam IHMBT minggu depan. Oke, kita masuk ke dalam berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, mulai hari ini, esok, hingga selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah selesai, kita menyanyikan Mars Teruna. Selamat hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Jangan keluar dulu ya, teman-teman. Kita foto bareng dulu, seperti biasa. Dinyalain yuk kameranya. Yo. Ada Joel, Niputu, Joyce, Nova. Ini kita ada 2 slide ya. Jadinya gaya aja, oke? Oke. Sebentar. Oke. Yang pertama, gaya ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Boleh